Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roseliana Eva Julia, NIM 102 dari kelas PPD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan lembar UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengidentifikasi Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila, terutama di perguruan tinggi, bertujuan menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara spesifik, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan masyarakat. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, filosofis. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila merupakan filosofis yang dihayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan NKRI. 2. Historis. Setiap bangsa memiliki sejarahnya masing-masing dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, sosial kultural. Pendidikan Pancasila pada hakikatnya merupakan upaya pembentukan kepribadian yang dalam hal ini adalah kepribadian Pancasila. Karena Pancasila bersumber pada budaya bangsa Indonesia, maka kepribadian yang terbentuk melalui mata kuliah pendidikan Pancasila adalah kepribadian yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, yuridis. Yuridis yaitu Undang-Undang 1945, Ketetapan MPRS atau MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Kemendikbud, Surat Keputusan Dirjen Dikti, Depdikbud, Depdiknas, dan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila. 1. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. 1. Kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu muda Neolitikum, di mana saat itu manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. 2. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal dengan dilakukan ritual upacara penguburan. Yang ketiga, nilai persatuan tampak dalam pura pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja. 2. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai kemanusiaan pada masa ini dapat dilihat dari sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India, yaitu tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Yang kedua, nilai persatuan ditandai dengan adanya perpaduan budaya di bidang politik. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. 1. Nilai ketuhanan. Pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Nilai kemanusiaan bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Nilai persatuan wilayahnya tersebar di Asia Tenggara. Nilai kerakyatan, rakyatnya makmur. Dan nilai keadilan tidak membedakan latar belakang. Yang ketiga, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai patriotisme. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yaitu dengan mempertahankan cita-cita para pahlawan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan guna memperkuat pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman dari luar. Yang keempat, perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan melalui sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan terdapat 3 usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Kedua, proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasikan tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan diketuai oleh I.R. Soekarno. Hasil sidang pleno rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan Pancasila yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Pokok-pokok dalam Pancasila memenuhi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi adalah cabang filsafat terkait hakikat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Dan yang terakhir adalah aksiologis adalah cabang filsafat yang mempelajari pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat dari nilai. Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai adalah suatu yang didambakan, diinginkan, dan diidealkan. Moral adalah ajaran yang digunakan untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga bisa dijadikan pedoman dalam berperilaku. Sedangkan norma adalah aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan memiliki sifat mengikat. Dan yang terakhir adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Selain itu, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Yang ketujuh, contoh penerapan nilai ke-1 Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur dengan segala nikmat Tuhan Yang Maha Esa, mengakui kebebasan beragama. Contoh penerapan nilai kedua Pancasila, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban, bersikap tegang rasa, menyayangi sesama manusia. Penerapan nilai ketiga Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Contoh penerapan nilai keempat Pancasila, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Contoh penerapan nilai kelima Pancasila, yaitu menghargai hak orang lain dan adil. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu menerapkan perilaku bersih dan sehat, PHBS, yaitu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat, hingga wabah pandemi benar-benar hilang. Yang kedua, penerapan sila kelima Pancasila terkait keadilan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat diwujudkan dengan bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang terdampak COVID secara merata.